Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izinkan saya sedikit menjelaskan tentang lema, teori, kebutuhan, dan juga teori tentang motivasi. Di sini ada list 5 teori. Yang pertama yakni teori kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua yakni teori X dan teori Y. Nomor 3 ada teori ERG. Yang keempat ada teori kebutuhan MC Celan. Yang kelima ada teori motivasi IG. Untuk yang pertama yang kita bahas yakni teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Konsep teori ini Abraham Maslow mengambil dari pengamatan beliau terhadap perilaku monyet. Abraham Maslow ini menyimpulkan bahwa makhluk hidup atau seorang individu itu butuh akan beberapa hal, yang mana dijelaskan oleh Abraham Maslow. Yang pertama yakni kebutuhan dasar atau fisiologi manusia. Kebutuhan tingkat dasar yaitu sesuai namanya, dia itu mendasar dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan manusia yang paling mendasar yakni dia butuh yang namanya makanan, tubuh yang sehat, dan lain-lain. Kebutuhan yang mendasar. Terus selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Tingkat kebutuhan manusia untuk senantiasa selalu merasa aman. Karena apa? Kalau kita sebagai manusia merasakan hal yang enggak aman atau enggak nyaman, pasti akan kayak pikiran tuh riweh kemana-kemana gitu. Ya, ini tahapan dari langkah setelah kebutuhan dasar. Contohnya kebutuhan dari rasa aman yakni aman dari bencana alam, aman dari kekerasan, aman dari kriminalitas, aman dari rasa-rasa yang mengganggu pikirannya. Selanjutnya ada kebutuhan sosial atau kebutuhan merasakan kasih sayang. Abraham Maslow menjelaskan kenapa seseorang membutuhkan rasa sayang. Karena kalau tidak ada rasa sayang atau rasa cinta dalam hidup itu, dia akan merasa kesepian, sendirian, dan itu bisa menimbulkan depresi, stres, dan juga kecemasan diri. Maka dari itu kebutuhan akan rasa sayang pun harus didapatkan. Selanjutnya yakni ada kebutuhan mendapatkan pencapaian atau penghargaan. Ini di sini ada dua ya, ada bentuk menghargai diri sendiri dan juga penghargaan dari orang lain. Maksudnya dari kebutuhan mendapatkan penghargaan itu ialah keinginan untuk mendapatkan prestasi atau suatu pencapaian dari diri sendiri, ingin mencapai sesuatu. Misal, aku pengen juara lomba iki, nah itu. Nah setelah itu kan, setelah mencapai sesuatu kan mendapatkan pangkat atau gelar atau kepercayaan. Nah itu yang diperoleh setelah memenuhi kebutuhan ini. Untuk pembagiannya yang bentuk menghargai diri sendiri, yakni seseorang akan percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia pun bisa mencapai sesuatu, ia bisa meraih prestasi. Kemudian yang bentuk penghargaan dari orang lain, maksudnya yaitu yang mendapatkan pangkat, mendapatkan julukan, mendapatkan gelar gitu. Dan juga itu bisa
menimbulkan pikiran positif dari orang lain dan juga dinilai baik. Selanjutnya yakni ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yakni kebutuhan yang mana bisa diartikan sebagai wujud seseorang untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya. Di sini saya baca, dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seseorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Jika seorang individu adalah seorang musisi, maka kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya yaitu dia dengan bermusik, dengan menciptakan musik, dengan memainkan musik. Ada dua teori, yakni teori X dan juga teori Y. Untuk teori X, teori yang pertama, yakni seseorang itu berasumsi bahwa seseorang pada dasarnya tidak suka bekerja diawasi dan juga dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi, untuk mencapai sesuatu. Nah, akibat yang diberikan pun bekerja untuk mendapatkan gaji dan akhir pekan. Jadi pikiran seseorang itu dia bekerja itu untuk mencari uang, untuk mencari gaji. Nah, setelah gaji tersebut didapat, ya sudah. Kalau dia bekerja pun cuma bekerja gitu, nggak kurang adanya gairah. Pada dasarnya teori X ini diasumsikan kepada orang-orang yang malas atau setiap tingkahnya itu harus diawasi. Sedangkan teori Y, yakni kita berasumsi bahwa seseorang itu akan menikmati pekerjaannya dan dia menikmati tanggung jawabnya. Teori Y ini sering kali dipakai karena dia bisa menimbulkan efek yang dirasa itu tidak memberatkan seseorang. Sedangkan untuk teori Y, yakni serangkaian asumsi dasar tentang motivasi dan juga gaya manajemen. Nah, di teori Y kita mengumpamakan atau menganggap manusia atau seseorang itu bermain dengan pekerjaannya dan juga dia mampu dan juga bisa mengendalikan dirinya dalam sesuatu yang sedang dikerjakan tersebut. Karena apa? Karena teori Y itu memberikan kesempatan kepada seseorang, pada dirinya untuk mendapatkan pengembangan diri secara bebas. Singkat langsung dilanjut. Teori ini mempromosikan gaya manajemen partisipatif, mendorong kolaborasi, kreativitas dan juga pemberdayaan. Nah, tentu saja teori ini cenderung terbukti akurat dalam lingkungan kerja yang menyediakan tantangan menarik, remunerasi yang sesuai dan rasa kepuasan. Jadi rasa puas yang datang itu karena telah mencapai tantangan. Jika diberikan tantangan dan itu bisa dipenuhi dengan rasa sukacita, itu bisa menumbuhkan kepuasan dalam kerja. Lalu apa saja perbandingannya dengan teori X dan Y ini saling berhubungan ya. Jadi jika
kita menemui atau kita menganggap seseorang nih kurang tepat. Nah, itu kalau kita menggunakan teori Y, kita itu bisa mengatur dia, mendisiplinkan, memanage waktunya. Nah, itu agak ribet. Kalau teori Y itu memiliki kebebasan akan kesesuaian situasional, jadi lebih terbuka. Salah satu perbedaan antara teori X dan Y yaitu asumsi yang tadi saya jelaskan. Perbedaan mendasar terletak pada asumsi mereka tentang sifat manusia. Teori X memandang karyawan sebagai orang yang dasarnya malas dan tidak termotivasi sementara, sehingga teori X cenderung mendorong manajemen mikro. Berbeda dengan teori Y, dalam hal asumsi, teori Y melihat orang-orang itu atau melihat karyawan sebagai orang yang proaktif dan termotivasi sendiri. Nah, oleh karena itu, teori Y mengarah pada tingkat kebebasan dan motivasi diri pekerja yang lebih tinggi. Selanjutnya ada perbedaan tentang kesesuaian situasional. Lingkungan yang lebih baik meladeni pendekatan teori X daripada budaya teori Y. Teori X mungkin diperlukan dalam lingkungan yang membutuhkan kepatuhan dan kontrol yang ketat, seperti industri yang mengutamakan keselamatan, kepolisian, angkatan bersenjata, dan juga hukum. Jadi teori X ini tidak melulu dikaitkan dengan lingkungan orang-orang yang cenderung malas, ya. Tidak bisa dikaitkan dengan seperti itu, karena teori Y ini cenderung lebih dikontrol dan juga lebih ketat. Beda dengan teori Y, yakni dia lebih contoh untuk kerja yang kreatif dan dinamis, yang membutuhkan inovasi dan juga keterlibatan orang lain. Selanjutnya ada teori ERG. Ini dari Clayton Paul L. Father. ERG ini diambil dari singkatan 3 kata, yakni eksistensi, related, dan juga growth. Eksistensi manusia akan kebutuhan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, yakni butuh dihargai. R-nya related atau hubungan dengan interaksi antar manusia. Nah, itu juga salah satu kebutuhan, karena kalau nggak ada interaksi antar manusia itu seseorang nanti akan cenderung merasa kesepian, cenderung akan merasa dia hidupnya sendiri. Maka butuh yang namanya interaksi. Yang terakhir yakni ada growth atau bisa kita katakan perkembangan. Dalam proses eksistensi dan interaksi akan muncul kebutuhan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Jadi seiring berjalannya interaksi antar manusia, seseorang akan terdorong untuk berkembang, bertumbuh, dan berkembang. Teori yang selanjutnya yaitu teori David McClelland. Teori yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki satu dari ketiga kebutuhan utama, yakni prestasi, afiliasi, dan juga kekuasaan. Next, kita skip langsung ke teori yang terakhir, yakni teori motivasi Higgins. Jadi di teori motivasi Higgins itu menjelaskan ada 2 faktor. Menurut Herzberg, yang dianggap sebagai motivator, yakni sesuatu yang menghasilkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Contohnya ya ketika sekarang Idul Fitri, para karyawan atau orang dikasih THR. Nah, itu timbul akibatnya nanti bisa memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik. Menurut teori 2 faktor Herzberg, faktor manakah yang paling memotivasi individu? Motivator adalah faktor yang paling ampuh untuk mendorong kepuasan motivasi kinerja. Ini termasuk aspek intrinsik
yang seperti pencapaian, pengakuan, pekerjaan, tanggung jawab, kemajuan dan peluang pertumbuhan. Akan tetapi faktor yang pasti sebagian besar orang bervariasi berdasarkan pada nilai-nilai dan kebutuhan pribadi individu. Jadi tetap balik ke orangnya masing-masing, karena kebutuhan masing-masing orang pun berbeda dan itu juga akan menimbulkan motivasi yang berbeda pula. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.